Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM 1930701068. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas personality development yang diampu oleh Ibu Sari Bayuni Samudra. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, jelaskan minimal 4 poin kesimpulan dari video tersebut dari YouTube Pak Adi. Kemudian soal kedua, jelaskan percobaan apa yang dilakukan oleh Dr. Adi di workshopnya mengenai kekuatan energi dan apa hasilnya. Kemudian soal ketiga, yaitu mengenai tabel level emosional yang ditemukan oleh David Hawkins. Dan kemudian jelaskan secara urutan dan pengaruhnya terhadap energi juga diri manusia. Baiklah, saya akan menjawab tiga pertanyaan tersebut dalam video ini. Yang pertama, kesimpulan dari poin utama dalam video tersebut yang saya dapatkan, sesungguhnya segala sesuatu yang ada di semesta alam ini memiliki energi, mulai dari tubuh, benda, dan bahkan seluruh alam semesta ini adalah energi. Kemudian, jantung juga bisa menghasilkan medan energi dengan jarak 1 feet atau kurang lebih itu 1 meter. Tidak hanya di jantung, tidak hanya di jantung, ia berbentuk seperti bola. Istilah bola tersebut ialah torun yang membungkus seperti bola. Kemudian medan magnet yang dihasilkan oleh jantung itu juga lebih kuat dibanding medan magnet yang dihasilkan oleh otak kita. Kemudian pikiran, emosi, dan vibrasi. Ternyata pikiran, emosi, dan vibrasi memiliki keterikatan. Ketika pikiran orang sedang tidak bagus atau hati seseorang sedang tidak baik, dan maka energi dan vibrasi akan terganggu. Misalnya, ketika hati seseorang sedang tidak tenang, maka lingkup energi kita akan mempengaruhi orang di sekitar, seperti misalnya teman maupun keluarga ataupun kerabat dekat lainnya. Kemudian, vibrasi itu dapat mempengaruhi orang. Ketika misalnya ada 100 orang mempunyai vibrasi positif ketimbang setengahnya yang memiliki vibrasi negatif, maka dampaknya akan lebih baik dan dominan positif karena vibrasi dapat mempengaruhi. Kemudian soal nomor 2, eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Adi, ternyata lingkup feet ini tidak hanya 1 meter seperti yang umumnya diketahui orang. Ketika ada satu peserta yang diminta berdiri di ujung hall dan Dr. Adi berdiri di ujung hall satunya, antar panggung ke panggung yang jaraknya itu kurang lebih radiusnya itu 15 meter. Kemudian peserta diminta untuk menaikkan telapak tangan seperti ini menghadap ke depan, lalu diminta untuk merasakan perlahan apakah ada energi yang ia rasakan. Dengan tanpa sadar peserta tersebut maju mengikuti energi tersebut, sehingga telapak tangan peserta tersebut merasakan energi yang bersentuhan dengan energi Dr. Adi yang mengakibatkan sedikit rasa setrum seperti itu dengan jarak yaitu kurang lebih 15 meter. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh medan energi kita tidak hanya 1 meter, namun bisa sangat besar tanpa kita ketahui. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga hati dan pikiran kita supaya vibrasi kita positif dan baik. Kemudian, tabel emosi yang ditemukan oleh David Hawkins itu memiliki beberapa tingkatan, seperti misalnya 10 pangkat 20 itu di level rasa malu. Untuk powernya sendiri 10 pangkat 20.
itu tabel paling bawah atau paling powernya itu paling lemah. Untuk emotikonnya itu perasaan atau keadaan berkurangnya harga diri atau martabat atau rasa bangga. Kemudian prosesnya itu menghentikan sesuatu yang tidak diinginkan, membolak sesuatu atau seseorang. Kemudian di level rasa bersalah di 10 pangkat 30 yaitu menyalahkan orang lain atau lingkungan. Kemudian proses tindakan atau proses menghancurkan sesuatu. Kemudian di level selanjutnya yaitu putus asa atau apatis di power 10 pangkat 50. Putus asa atau perasaan tidak ada harapan lagi. Kemudian prosesnya menyerah, gagal dalam melaksanakan tugas. Kemudian level selanjutnya yaitu kesedihan yang mendalam atau kesedihan mendalam dalam power 10 pangkat 75, yaitu menyesali sesuatu yang terjadi. Kemudian prosesnya yaitu sangat menderita atau tidak bahagia. Kemudian di level berikutnya takut dalam power 10 pangkat 100 dalam emotion khawatir sesuatu yang tidak akan terjadi atau terjadi. Kemudian prosesnya menarik diri. Kemudian di level berikutnya yaitu keinginan dalam power 10 pangkat 125, hasrat, keinginan yang kuat akan sesuatu. Kemudian prosesnya yaitu perbudakan. Dalam tingkat selanjutnya yaitu marah. Dalam marah power itu yaitu 10 pangkat 150 dengan emosi benci, kemudian proses sikap atau perilaku agresif yang mengancam. Kemudian bangga dalam power bangga yaitu 10 pangkat 175, menghina atau merendahkan sesuatu atau orang lain. Kemudian prosesnya yaitu merasa bangga. Di level paling atas yaitu berani dengan power 10 pangkat 200, dengan penegasan atau dukungan akan sesuatu dengan proses pemberian otoritas, membuat lebih percaya diri. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini atas jawaban yang sudah tadi saya bacakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.